Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0499000866 dari UPBJJ Bandung. Baik, di pertemuan kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 pada mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Pada tugas kali ini kita diberikan sebuah data tentang data kecepatan sebuah mobil dan jarak yang ditempuh oleh mobil hingga berhenti. Dan di sini langsung saja kita ke nomor 1. Di sini untuk nomor 1, di sini kita disuruh untuk menghitung rata-rata kecepatan mobil, lalu menghitung rata-rata jarak yang ditempuh oleh mobil, standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Ini dilakukan menggunakan R untuk menghitung nilai yang ada di sini yang sudah ditentukan. Sebelum itu kita masuk ke data yang sudah diberikan untuk tabel tugasnya. Jadi kita akan menghitung kecepatan dari mobil dengan jarak mobilnya. Langsung kita rumuskan di sini. Oke, ini adalah hitungan rata-rata dari kecepatan ya, dari kecepatan mobil. Sama kita hitung juga di sini untuk rata-rata dari jaraknya ya. Terus di sini kita ini belum langsung jadi rata-rata ya. Kita hitung dulu rata-ratanya. Sama dengan bagi dengan jumlah tabelnya, jumlah tabelnya 50. Oke, untuk rata-rata kecepatan itu 17,5. Terus untuk rata-rata dari jarak 42,28. Langsung saja kita buat pada halaman R-nya. Oke, sebelum itu di sini saya juga sudah membuat jawaban. Untuk nomor 1 data kecepatannya sudah direkap ya. Sesuai dengan data kecepatan ini, sesuai yang ada di tabel ini. Seluruhan ya, dari kecepatan dari pertama sampai 50. Ini kita salin saja, masuk ke R nya, langsung kopikan aja. Sama untuk jaraknya juga. Oke, jika sudah, untuk script R-nya untuk menghitung nilai-nilai yang diminta adalah untuk rata-rata kecepatan. Di sini kita menggunakan min kecepatan, lalu untuk rata-rata jarak menggunakan min jarak, lalu untuk standar deviasi jarak yang ditempuh mobil menggunakan fungsi SD bawaan dari R, lalu dengan catatan bahwa fungsi R secara default menghitung standar deviasi sampel menggunakan SD jarak. Oke, langsung kita praktekkan. Min kecepatan, enter. Oke, di sini untuk kecepatannya itu 17,5. Coba kita lihat tadi
sama ya, 17 untuk rata-ratanya 17,5. 17,5. Terus sekarang kita mencari jarak. Nah, untuk jarak 42,28 sama ya, 42,28. Lanjut kita mencari tadi SD jarak. Untuk tadi itu untuk apa ya? 3 tuh. Untuk mencari standar deviasi ya, data jarak yang ditempuh oleh mobil. SD jarak. Oke, untuk jaraknya itu 24,76.505 ya. Oke, untuk tugas 1 selesai. Lanjut kita ke tugas 2. Untuk tugas 2, berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Oke, di sini kita akan membuat sebuah plot ya. Untuk yang A, scatter plot dari data kecepatan dan jarak, lalu kita presentasikan scatter dan plot yang diperoleh, lalu membuat histogram untuk data kecepatan mobil. Oke, langsung aja. Di sini saya gabung untuk A, B-nya digabung sama seperti untuk nanti C dan D-nya digabung juga. Kita ambil aja dari sini ya, biar cepat. Copy. Masuk ke R-nya. Di sini kita enter aja. Oke, ada error. Objek jarak. Oke, jangan, nggak boleh huruf kecil ya. Jadi di sini pastikan hurufnya sangat besar. Oke, enter. Oke, di sini sudah muncul untuk plotnya. Coba kita perbesar. Nah, ini ya. Ini tuh untuk nomor 2, menunjukkan distribusi kecepatan mobil sebagai besar. Mobil memiliki kecepatan antara 13 sampai 20 km per jam. Oke, 20 sampai berapa tadi? Kecepatannya 20 sampai mana tadi? 13 sampai 30 km per jam, menunjukkan data tidak terlalu menyebar. Nah, ini ya, data tidak terlalu menyebar. Lanjut untuk nomor 2 bagian C dan D. Langsung aja kita kopikan. Dulu itu bagian apa tadi? Oh iya, nah ini untuk bagian C dan D untuk mencari histogram kecepatan mobil. Oke, di sini enter saja. Oke, di sini plot untuk histogram kecepatan mobil. Zoom. Nah, ini ya. Kecepatannya itu di 40 dan histogram frekuensinya di 40 juga ya. Terus
Distribusi cenderung berpusat di kisaran tengah, kisaran 15 sampai 18 km per jam, dengan sedikit data ekstrim di bawah dan di atas. Oke, untuk tugas 2, tugas nomor 2 ya, sudah selesai. Sudah dapat hasilnya. Lanjut kita ke nomor 3. Di nomor 3 ini kita disuruh membuat di sini Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasinya 10. Untuk ujian bahasa Inggris, Thomas memperoleh nilai 75 dengan rata-rata kelas 70 dan standar deviasinya 8. Lalu di sini hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, kita menghitung efisiennya keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggrisnya. Oke, sama di sini juga saya sudah membuatnya untuk rumus. Untuk script R-nya tinggal kita copy aja. Oke, enter. Oke, untuk pelajaran matematika itu koefisiennya itu di 13,3. Lalu untuk bahasa Inggris 11,4 ya. Untuk interpretasinya nilai koefisien keragaman matematika lebih tinggi, artinya variasi nilai matematika lebih besar dibandingkan bahasa Inggris. Dengan kata lain, nilai ujian bahasa Inggris lebih konsisten antar siswa. Baik, untuk tugas 1 pada mata kuliah analisis dan visualisasi data sudah selesai. Jika ada penyampaian atau pemberian kesimpulan dari mata pelajaran kali ini, bisa dikomen pada kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.